Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 8 mau mempresentasikan tahapan-tahapan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut RPP, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kami beranggotakan 5 orang, yaitu ada saya sendiri, Arif Rahman Hidayat, terus ada Aprilina Seli, terus Arlin Aromah Indun, sama Laili Atika Sari. Nah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu langkah-langkah penyusunan RPP yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Yang pertama yaitu langkah-langkah penyusunan RPP. Berikut ini ada beberapa langkah-langkah dalam menyusun RPP. Yang pertama itu menganalisis silabus meliputi KI dan KD, materi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, merumuskan indikator pencapaian KD pada KI 1, KI 2, KI 3, dan sampai KI 4. Kemudian yang keempat, menentukan materi atau tema, submateri atau subtema pembelajaran, menentukan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik materi atau tema pembelajaran dan karakteristik peserta didik serta lingkungan belajar. Kemudian yang keenam, menjabarkan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan integrasi pembelajaran kompetensi pada abad ke-21. Kemudian yang ketujuh, bahan dan sumber belajar. Kemudian yang kedelapan, menentukan jenis penilaian dan teknik penilaian yang dilengkapi dengan rumus. Lanjut, Mas. Yang selanjutnya yaitu ada Kemudian ada pelaksanaan. Silakan, Mas. Selanjutnya yaitu ada materi pelaksanaan pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Mbak Indun. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, alokasi waktu jam tatap muka. Untuk MI atau SD itu biasanya 1 jamnya menggunakan 35 menit. Lalu MTS atau SMP itu 1 jam pelajarannya 40 menit. Dan MA atau SMA selama 45 menit. Dan yang terakhir perguruan tinggi yaitu 50 menit. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran meliputi 3 tahap, yaitu yang pertama, kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini berupa aktivitas belajar yang dirancang oleh guru sekreatif mungkin sehingga terwujud persiapan yang mampu mengondisikan siswa siap melakukan aktivitas pembelajaran. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti ini proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik. Lalu yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup di sini kegiatan akhir pembelajaran yang dengan kreasi guru agar terwujudnya situasi menyenangkan dan tumbuhnya motivasi kritis, inovatif peserta didik. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mbak Indun. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip penyusunan RPP yang akan dijelaskan oleh Mbak Arlin. Maaf, Mas, itu bagian saya. Oh, siapa?
Atika. Oh iya, iya. Oke, oke. Oh, berarti akan dijelaskan oleh Mbak Atika. Selanjutnya ada prinsip penyusunan RPP. Yang pertama itu setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar, sikap, spiritual, KD dari K11, sosial, KD dari K12, pengetahuan, KD dari K13, dan keterampilan KD dari KI 4. Yang kedua ada satu RPP itu dapat dilaksanakan satu pertemuan atau lebih. Ketiga, penyusunan RPP sederhana. Yang keempat, penyusunan RPP menjamin tumbuhnya kreativitas guru dan peserta didik. Selanjutnya, penyusunan RPP memperhatikan perbedaan individu peserta didik atau keberagaman kondisi belajar peserta didik. Yang keenam, penyusunan RPP berpusat pada peserta didik. Yang ketujuh, berbasis konteks atau situasi dan lingkungan peserta didik. Selanjutnya, berorientasi kekinian atau perkembangan kehidupan yang terbaru. Yang ke-9, mengembangkan kemandirian peserta didik. Selanjutnya, memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. Next slide. Kemudian, RPP memuat rancangan pokok program-program pemberian umpan balik positif, penguatan penggayaan, dan perbaikan belajar. Kemudian RPP juga memiliki keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi dan atau antar muatan. Yang ke-13, RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ke-15, model RPP berbentuk bagan, uraian, atau bentuk lain yang sederhana. Yang terakhir, model RPP bersifat praktis atau mudah dipraktikkan. Nah, oke Mbak Atika, makasih atas penjelasannya. Yang selanjutnya yaitu adalah manfaat pembuatan RPP yang akan dijelaskan oleh Mbak Arlin. Yang selanjutnya ada manfaat pembuatan RPP. Terdapat 5 manfaat, yaitu yang pertama, pembelajaran lebih sistematis, yang kedua, memudahkan analisis keberhasilan belajar siswa, yang ketiga, memudahkan penyampaian materi, yang keempat, agar pembelajaran efektif dan efisien, dan yang terakhir, menghemat waktu dan tenaga. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Arlin atas penjelasannya. Yang terakhir yaitu adalah tujuan penyusunan landasan guru dan siswa dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator. Yang kedua, memberi gambaran mengenai acuan kerja jangka pendek. Yang ketiga, yaitu mengatur pola pembelajaran. Yang keempat, sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan proses pembelajaran. Nah, oke, next. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan di presentasi kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti silahkan tinggalkan di kolom komentar di classroom ya. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.